Alhamdulillah, pekerjaan jembatan yang berada di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah pertama sudah selesai berkat doa dan dukungan masyarakat Jawa Tengah Jawa Barat. Terima kasih atas doanya yang senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Aing, Pak Haji Dadi Mulyadi. Salam sejahtera buat masyarakat Indonesia, sehat selalu. Jembatan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini semua hasil karya Kang Dadi Mulyadi. Pemikirannya sangat intelektual. Sebelum orang lain berpikir, beliau sudah berpikir duluan. Menurut warga setempat, dulunya itu tempat ini sepi kayak kuburan. Kemudian dibangunlah jembatan perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat dan dijadikan tempat wisata malam. Saya itu kan lagi menegaskan untuk kita semua mentaati ya peraturan perundang-undangan. Ini malah pemerintah pusatnya sendiri yang tanpa dasar, tanpa sebab tiba-tiba menganulir keputusan sebelumnya yang mendorong efisiensi, mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat-rapat, mengurangi seminar, FGD, bahkan melarang rapat-rapat di hotel. Tiba-tiba Mendagri menganjurkan untuk rapat-rapat di hotel lagi. Di Jawa Barat itu ya sudah tidak ada anggaran untuk rapat-rapat di hotel. Sudah efisiensi betul yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Karena sudah tidak ada anggaran, ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Hatur nuhun. Karena sudah tidak ada anggaran, ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Emang bener ya si bapak yang satu ini tuh agak-agak lain gitu kan, lain di mulut, lain di hati. Ngeri nih yang model yang kayak begini, beneran ngeri-ngeri sedep loh. Kalau di mulut kan dia ibaratnya secara nggak langsung mendukung katanya keputusan Gubernur Jawa Barat yang tidak setuju dengan rapat-rapat di hotel gitu kan. Tapi kalau di hati, kalau dilihat dari raut wajahnya, dari ekspresinya gitu kan, dari intonasi cara dia berbicara, dari kata-kata yang dia keluarkan, kok berbeda ya, kayaknya gondok gitu kan, kelihatannya tuh kayaknya kesel. Mungkin kepengennya dia mah, gue tuh sebenarnya tuh nggak setuju kalau rapat nggak di hotel gitu kan. Gue pengennya rapat itu di hotel-hotel dengan jamuan-jamuan yang mewah,
mewah, dengan kopi-kopi cantik, dengan kursi-kursi yang empuk, dengan sembeliwirnya AC-AC yang dingin sambil gue menggigil menggunakan bed cover gitu kali ya. Soalnya kan dia berkata seperti ini, kita ini mengikuti undang-undang. Sebenarnya kita di awal ingin mengefisiensikan anggaran, malah pemerintah pusatnya katanya yang menyetujui gitu kan, rapat di hotel-hotel gitu kan. Ya mungkin di Jawa Barat kenapa menolak, karena emang anggaran di Jawa Barat sudah habis katanya gitu. Dia kan kalau kayak begini mah ya sudah, katanya rapatnya di pinggir-pinggir sawah, di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir pantai, kata di tempat yang kumuh, di tempat sampah, kata dia begitu kan. Nah, dari nada-nada dan kata-kata dia berbicara dengan ekspresinya seperti itu, walaupun tertutup dengan hutan rimba di area di area sininya, tapi terlihat kok kalau Anda ini tuh gondok gitu, kesel gitu, kelihatan. Cuman menyindir secara halus aja begitu. Kan sudah dijelaskan juga sama Pak Deddy ya kan, daripada itu duit dipakai-pakai buat rapat-rapat hotel, sewa-sewa hotel kayak begitu, kasihan tuh daerah-daerah yang pendapatan penghasilannya itu minim, kayak semacam Pangandaran kan udah dijelasin pokoknya semuanya kan. Lagi pula kan di sini juga ibaratnya di Pemprov Jabar itu kan ada tunggakan 300 miliar tentang BPJS kan, pendidikannya juga masih banyak yang tidak sekolah anak-anaknya. Terus ada juga yang masalah infrastruktur jalan dan lain-lain, pembangunan dan lain-lain yang belum kelar di setiap daerah. Nah, maksud Pak Deddy Mulyadi juga kan ibaratnya daripada tuh anggaran dipakai buat rapat-rapat di hotel, buat bayar-bayar hotel, ya mendingan dimasukin ke anggaran-anggaran tersebut. Kayak infrastruktur, kayak ke dana pendidikan, kayak menutupi tunggakan yang BPJS itu. Kan kasihan, korbannya siapa? Warga, masyarakat. BPJS ditunggakin 300 miliar. Kasihan loh korban-korbannya yang pada sakit warganya Jawa Barat. Mereka pada lancar ngebayarin nyetorin BPJS, sama pemerintahnya mah malah kagak distorin, malah ditunggak-tunggakin. Anak-anak pendidikannya kan ibaratnya minimal nyampe SMA aja gitu ya. Masih banyak tuh anak-anak yang gak sekolah. Infrastruktur pada menuntut, nih jalan ini masih jelek, pada pengen cepet kelar. Nah, makanya daripada dipakai buat rapat-rapat di hotel, mendingan ya dipakai buat itu. Ketiga poin itu kan tahu sendiri, dana hibah tahun-tahun kemarin itu ugal-ugalannya minta ampun katanya kan. Nyampe jam 3 subuh minta di ACC-nya. Nah, itu anggaran-anggaran buat rapat mendingan buat nutupin yang kemarin-kemarin yang ugal-ugalan itu, yang menimbulkan kayak sekarang nih problematiknya. Sebenarnya sih ini terkait rapat di hotel tuh hal sepele, tapi entah kenapa ya selalu dibesar-besarkan gitu kan. Ya Bapak Aing gitu kan. Oh, siapa sih yang kagak mau nyolek-nyolek Bapak Aing gitu kan. Tapi bagus sih, secara nggak langsung berarti Gubernur Jawa Barat itu selalu menjadi sorotan, selalu menjadi pemimpin yang terdepan gitu kan di mata publik. Padahal ini persoalan sederhana. Walaupun Mendagri mengeluarkan aturan baru, rapatnya itu di hotel, maksudnya di tempat yang mewah, full AC, pelayanan prima. Tapi kan Kang Deddy Mulyadi mempunyai pemikiran yang berbeda, dan itu wajar. Sebagai seorang pemimpin, beliau ini harus bisa mengambil suatu keputusan yang bijaksana untuk kepentingan rakyat. Tolong dicatat, untuk kepentingan rakyat. Jadi semua hal itu dilakukan untuk kepentingan rakyat. Persoalan sepele padahal. Kenapa ya Bapak Ono Surono seperti membesar-besarkan masalah kecil ini? Masalah rapat. Si Bapak ini membuat VT khusus loh. Persoalan rapat doang. Katanya kita di Jawa Barat sudah kehabisan anggaran. Iyalah, habis anggarannya karena pemerintahan sebelumnya. BPJS nunggak 300 miliar. Pembangunan infrastruktur yang nominalnya fantastis, 1,3 triliun. Untuk apa itu? Saya lupa. Kemudian untuk jalan, pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Tujuannya Kang Deddy kan begitu ya. Rapatnya itu bisa dilaksanakan di ruang kerja masing-masing. Di ruang kerja kan full AC juga Pak. Semriwing juga Pak. Pasti ada snacknya juga, ada pelayanan juga. Apa bedanya sih? Rapat di ruang kerja dan di hotel. Dan ada yang membuat netizen itu akhirnya mengambil kesimpulan, sepertinya si Bapak Ono Surono ini lagi sarkasme. Terlihat dari raut wajahnya, cara berbicaranya, penggunaan kata-katanya. Kita dorong untuk rapat di pinggir sawah, di tempat sampah, di tepi sungai, di tepi gorong-gorong. Padahal Kang Deddy Mulyadi tidak pernah mengeluarkan statement itu ya. Kata Kang Deddy Mulyadi, rapat itu
cukup di kantor. Di setiap kantor kan pasti disediakan ruang khusus untuk rapat. Lagian pengambilan keputusannya itu bisa dilakukan di ruang kerja. Di ruang kerja juga kan full AC. Dan kata Kang Deddy Mulyadi, kita sudah punya tempat rapat khusus bersama anggota DPRD, yaitu di gedung DPRD Jawa Barat. Sebagai seorang wakil rakyat, seharusnya ya Bapak Ono Surono ini akan setuju dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Karena uang yang mau dipergunakan untuk biaya rapat di hotel akan dialihkan untuk kepentingan rakyat loh Pak. Bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, untuk rakyat. Sederhana sekali sebenarnya tujuan mulia dari Kang Deddy Mulyadi, tapi kenapa masih banyak orang yang belum paham ya dengan konteks kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau orang yang pro kepada rakyat pasti akan senang, akan langsung bilang oke, saya setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kalau bisa rapatnya nggak usah pakai AC, cukup pakai kipas angin. Jadi uang untuk biaya AC kita bisa alihkan lagi untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Tapi warganet menduga sepertinya si Bapak Ono Surono ini lagi sensi banget ya sama Kang Deddy Mulyadi gara-gara kebijakan anti mainstream dari Kang Deddy Mulyadi yang menguntungkan rakyat dan mungkin saja merugikan beberapa pihak. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban, kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Sakudung deui urang Jawa Barat mau bisa berobat ke BPJS. Kunaon mau bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba nu teu mayar BPJS, provinsi teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duit tadi kamanakeun? Di aur-aur kali ku kadir, belum kali ku, nu lain hakna narima duit provinsi. Apa yang menerima duit eta? Lamun isukan, di rumah mau, kulantaran di rumah sakit BPJS mah, itu bisa mayar, kulantaran negara can mayar. Lamun enu ngajuru, orokna mau, indungna mau, kulantaran negara teu mayar, BPJS mayar, maneh durhaka. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengaku mendapat banyak sekali penghargaan ternyata punya hutang triliunan rupiah. Selain anggaran kerjasama media yang di luar Nurul, pemerintahan sebelum KDM menjabat ternyata meninggalkan hutang yang sangat besar. Bayangkan saja, tunggakan BPJS-nya saja mencapai 300 miliar, ditambah dengan hutang pembangunan Masjid Al-Jabar yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Sungguh beban yang sangat berat yang harus ditanggung KDM dan Pemprov Jabar saat ini. Pendapat kalian gimana, Lur? Muncul lagi video dari Bapak Ridwan Kamil yang katanya setiap tahun kami mendapatkan sekian ratus penghargaan. Netizen pun bertanya, penghargaan untuk apa Pak? Penghargaan kok tapi ninggalin hutang banyak. BPJS nunggak 300 miliar. Kemudian pembangunan Masjid Al-Jabar 1,2 atau 1,3 triliun rupiah. Sepertinya yang dibutuhkan oleh rakyat sekarang itu bukan penghargaan, tapi kesejahteraan. Penghidupan yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, mencukupi, tidak dipersulit. Tapi buktinya sekarang dipersulit kan. BPJS Jawa Barat terancam tidak akan diberlakukan lagi karena dari pihak Pemprov Jabar masih nunggak 300 miliar. Dan tugas Kang Deddy Mulyadi lagi. Salah satu caranya meniadakan rapat-rapat di hotel-hotel. Dan uang yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai rapat di hotel-hotel tersebut dipergunakan untuk membayar hutang pemerintahan sebelumnya.